Apa tuh keteki? Nama Ada orang. satu influencer orang Thailand. Influencer itu. Ya, dia punya driver nama dia si Keteki kan. Oh jadi apa-apa semua Dia punya keteki. pun Ya, Habis itu kan dusun pun ada keteki. troll lah dia sudah. troll. Hari itu orang post-post kan apa Keteki ini kan. Ada Vision Bugis. Nah, sih bangsa juga. Tengki Keteki. Okay, start. Oke. Okay, what's up? You are with the Sip Show podcast. Nama saya Igen. Saya Cintek Leong. Ate. So ini kesinambungan dari episod kita yang sebelum nih, yang hari Isnin, yang hari itu kan, yang itu hari itu. Yang hari Baru itu. 5 menit lepas kan. So okay, dia okay sebelum Lila terbangun. So hari ini berapa bulan? 6. 7 hari bulan 11 sudah. Jam 12 nih. 7 sudah mat. Happy Tengah malam sudah birthday. nih. Happy birthday yang lahir tanggal 7. Adalah Siapa? Nova Renata Piusai. Nova. Kan di 2 hari bulan kan 7 hari bulan. Ah sudah. Anyway. Ini. Nova, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Tapi hari 1 sudah nih. Kau salah hari bulan. Minantam sih kan. Mantap. Okay, kemarin 6 hari bulan. Ya. So, tarik penting untuk saya. Kenapa? Si anak saya, dia mandi. So dia ni kalau mandi kan dia kasih tinggal dia punya baju-baju ni di tempat gantung baju bang. Jadi kebiasaannya memang saya kemas. Lepas dia mandi saya mandi. So saya akan kemas dia punya kain-kain apa semua, kasih masuk dalam bakul lah. Satu kali waktu saya ambil dia punya baju tu kan, yalah ambil underwear apa semua lah. Terus saya perasan macam ada blood stain di underwear dia. Semacam okay, untuk kamu yang rasa geli, ini episod menggelikan, kita akan cerita detail yang tapi tidak menggelikan lah. This is reality lah. Yes. So anyway, beli mampus lah. Kalau kamu rasa geli, kamu keluarlah. Pergilah dengar podcast lain. Dengar KJ. Hai. Ya, pergi dengar KJ. Yang sama Mahathir. KJ boleh tambah ilmu juga. So saya nampak itu dia macam satu bulatan darah gitulah, macam rekod bendera Jepun gitu. So saya macam terus trigger lah sudah yang okay. Sebab saya rasa macam 4 bulan lepas saya punya anak ada cerita, dia bilang kan saya punya kawan ada period, dia bilang. So kayak macam it's this soon bah. Macam dia begini awal sudah untuk anak-anak zaman now. So mungkin dalam pikiran kami memang kali processed food, makanan-makanan yang kita makan sekarang, kita punya baja yang ada dalam kita punya beras, dalam kita punya sayur apa semua yang besaran kau jadi hyper sampai it affects human growth bah. Paham? Even dalam penyakit pun, kalau macam cancer ke apa kan, benda-benda tu pun boleh efek juga besaran kau punya tumor apa semua kan. Okay, let's not go there. Ini anak saya punya besaran. So bila saya nampak tu kan macam saya jadi excited / risau / sedih. Aduh. Habis bila kau imagine kan yang besar sudah anak saya. Yang kau imagine kan yang baru berapa hari lepas yang kau bermain sama dia, yang kau masih boleh dia belum lagi cool, dia belum lagi ada pemahaman tentang YouTube. Dia masih lagi fikir yang kau orang yang paling cool di dunia. Dunia dia lah. Terus yang Bisa risau. ini is this the beginning of the end? Begitu bah yang saya fikir. Time tu saya masih lagi pegang dia punya spender kan, yang overthinking lah bang kan. Ini saya mau kasih title ini episode the first period
of an overthinker's daughter. Anda Begitu. bah. So saya sangat overthinking. Tu saya macam, okay, biar saya biarkan diri saya overthink untuk 1 jam lah. Saya bilang kan, saya mau layan dulu. Jalan ni. Ya. dia. So saya rasa macam, okay, sekarang di period. Terus lepas ni apa? Oh no. Terus lepas ni mungkin, papa tidak mau pegang tangan lah, ada kawan saya sini. Saya macam, itu Are you dalam otak ready? saya. I mean, it can or may not happen. It may or may not happen. Tapi kan, yelah, saya melayan saya punya perasaan kata tu. Terus saya macam sedih ni yang, dia tidak mau pegang tangan saya sudah. terus yang, oh nanti entah dia ada boyfriend atau dia ada girlfriend. Terus yang, apa akan jadi sama anak sini? Terus macam banyak dalam otak saya kan, sampai bilang, okay lah, kasih berhentilah ni, macam nonsense dalam otak saya kan. Mau tidur lah, tidak boleh berhenti ya. Terus yang saya baringkan yang, sial lah selang, anak saya besar sudah selang. Anda bah. So macam tidak berhenti batu fikiran. So okay, waktu saya jumpa tu underwear, ada tu darah sana, saya panggil, because saya punya bini masih lagi di gym. So saya tunjuk ngangam time tu ada mentua perempuan. Tu saya panggil dia lah yang macam curi-curi, yang sangat tidak mau itu budak-budak tahu yang saya panggil dia pergi itu laundry area tu lah. Yang, sini kau, kau datang dulu sini. Kenapa? Dia bilang kan, kau tengok ni, dia bilang kan, ada darah. Dia bilang, dia bilang kan, alah, dia bilang kan, start sudah lang punya awal, dia bilang. So dia macam risau lah. Terus dia ambil, terus dia jenis yang, okay, ini sabun, ini spray, ini boleh kasih hilang ni. Terus dalam otak saya kan yang, kejap, jangan lambat, because this is something bah. Macam ini satu benda penting bah, jangan lu kasih hilang. Yalah, it's a panty lah kan. Ya. Tapi saya macam, kita tak perlu ambil gambar lo kan ya. Tak. Terus yang, oh ya, gambar, kasih si N, dia bilang. Kasih tengok dia, nanti biar dia kasih slow talk sama anak kau, dia bilang. Oh ya. So bila saya gambar tu kan, mau hilang sudah batu stain. Dia yang, berkesan betul, dia bisa sabun ni tahu selang. Oh. Terus saya gambar, kasihlah bini. Terus dalam fikiran saya, the Indian in me, sebab kalau orang India, kau punya anak perempuan datang bulan untuk pertama kalinya ni kan, dia orang akan celebrate gila-gila bah. Anda. Dia orang buat makan, dia orang buat. Saya tidak. Okay, ini saya kena bikin research lah. Saya tidak tahu kenapa dia orang celebrate, tapi dia orang akan celebrate kau. Makan, kasih emas, kasih hias dia punya anak sebab dia sudah akil balik. Gitu bah. Tapi in the same culture, anak perempuan juga yang orang paksa kahwin. Atau this relates to that. Saya pun tahu lah. Saya seorang India yang sangat buang batu. Bingung. India. nanti saya anulah. So saya macam, kita mau celebrate ya. Masih sampai sekarang saya masih lagi fikir yang should we do something special gitu kan. So saya bagi tahu lah bini selangan. Tapi bila dia reply, dia sebagai seorang ibu punya reply, sebagai seorang perempuan yang sudah melalui first period punya cerita. Saya excited apa semua, saya tidak tahu itu sakit dia macam mana. So bila si N dapat tahu kan, alah kesiannya, dia bilang, sengsara lah ni, macam begitu body tone. Terus baru saya teringat yang sepanjang kami berkapal bercinta dulu kan, asal dia period kan, dia punya sakit tu yang bergulik-gulik yang mula-mula saya rasa macam, kenapa orang lain tak begini ya selangan. Tapi itulah dia. Inilah period untuk saya punya bini. Kalau dia kena memang teruk sampai beranak. Sampai beranak baru dia kurang sikit tu sekarang. Dia masih lagi pandai Mudi ya, sakit. mudi. I mean, saya sudah Memang biasa itu. lah. Saya sudah biasa dengan beranak gini. Terus tambah lagi bila mentua perempuan cakap, ini dia baru cakap tadi. Dia bilang kan, ya kesian si Hana kalau dia sakit macam kami, dia bilang. Dan baru saya realize yang bukan bini saja yang ada ni barang. Dia punya mama pun ada, dia punya anak buah pun ada satu orang yang kalau period sakit berhabis. So saya macam berdoa ni yang
semoga kalau kau ada period, kau punya kesakitan tu macam yang sebelah lelaki punya family yang tidak sakit. Tapi kau tahu kah tidak sakit? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dia sakit ke tidak. Tapi saya tidak pernah nampak saya punya mama sakit macam bini saya. Atau mama saya ni superhuman. Dia sangat-sangat Cover. kepala otak punya. Dia Lain bilang macam. ini sakit tapi ada lagi benda lain yang boleh sakit mungkin. Saya rasa. Ya. Tapi yalah. Oke, Tapi terus saya punya adik-adik pun saya tengok macam Tidak seteruk lah. tidak seteruk bini saya lah. So mungkin itulah. Saya, kalau boleh saya mau, kalau boleh lah ya Tuhan, Ya, kau kasih Tuhan. turun lah yang tidak berapa sakit sama anak saya. Habis sengsara. saya terfikir macam, baru 9 tahun ba ni? Betul. Betul. Sudah kau kena bagi cubaan begini teruk. Betul. Terus saya terfikir yang kan yang baru-baru apa GISB, all that shit yang budak-budak kena rogol lah, kena moles apa semua ni kan. Terus yang umur begini ba. Wih. Iya Lila bilang. Nanti Lila besar. Terus ada satu posting lagi yang dia sama viral dia lepas tu, yang lepas GISB, yang pasal itu budak bertinjit untuk sampai di pilih air di dapur sebab dia tidak sampai. Dia time tu 13 tahun. Ada anak sudah. So dia ni mangsa pedofile. So waktu dia 9 tahun, sama macam anak saya, dia start ada period. Dan dia sudah start kena rogol. Terus saya bilang kan, begini punya time ba yang saya punya anak sangat fragile, sangat vulnerable. At the same time dia sangat outgoing. Dia perlu keluar, dia perlu belajar benda baru, dia perlu expose. And at the same time juga ada banyak ini setan motherfuckers di luar yang mau cari orang begini. Terus saya macam fuck. Terus saya macam apa saya buat lah. Saya macam rasa macam saya pula yang salah. Yang Gen, kenapa kau terlibat perempuan? Kenapa kau terlibat lelaki? Lelaki. No, begitu ba? Ya. Tapi I know it's not logical. Tapi dalam otak saya ni kan yang overthinking bodoh ni. Ya, overthinking. Saya macam kesian ni anak ni selangan. So macam yes, saya tahu saya ada responsibility untuk jaga dia. Yes, saya tahu yang kita kena hantar pergi sekolah, kasih tinggal sampai pukul 12. And apa jadi dalam itu 6-5 jam di sekolah tu kau tidak tahu apa-apa. So inilah kenapa saya bilang dia bersambung dari episod sebelum ni. So bila sampai dia keluar saya dari sekolah tu kan, yang kau terus yang apa surprise yang saya akan dapat hari ini. Terus macam how was school? Good. Besok dia how was school? Good. How was school? Good. Terus saya ajar dia macam okay, kalau orang tanya kau how was school, kau bagi at least detail sikit. The teacher okay kah? Kau punya kawan okay kah? Ada kawan kau sakit kah? Ada begini-begini. Sebab saya grow up dengan ada satu saya punya cousin. Kalau dia kena tanya kan, mungkin sebab dia ni mak nenek kepo. So bila mamak dia tanyakan how was school, oh si Anu tidak datang hari ni, dia bilang si Anu sakit begini-begini. Oh kami PJ begini-begini. Si begini, banyak detail bang. So bila ini alamak. Okay, kita take 5 dulu. Take 5. Take 5. Lila mengigau. Tepalah kita kasih masuk sebelah sini. Kita kan podcast paling real. Okay, Lila sama Ate sudah masuk bilik. Kita duduk aja lah. Okay. Okay. Ini dua lelaki gila. Dua lelaki gila. Okay, ini dua lelaki yang sangat-sangat tidak paham pasal period akan bercerita pasal period. Bodoh punya. So, ya saya risau ni. Terus bila ada macam mana bila kita bercakap pasal podcasting lah kan, mau cari idea untuk topik hari ni kan. Terus saya betul-betul tergerak mau cerita pasal ni barang. Bukan sebab saya pakar, tapi saya rasakan sebab saya bodoh ni hal.
Saya punya anak mau pakai pad pagi-pagi kan. Bodoh nih mat, bodoh berhabis. Terus, dulu waktu saya budak, jadi tahu aku pernah buat kan tidak lah. Kami pernah ambil modus mamak saya ni kan, tuala wanita. Kami bikin kalau macam kau jadi lanun gitu, kau tutup di mata, kau buka dia punya stiker, kau lekat di mata kau begitu. Terus kalau kau jadi pakar bedah, kau tutup jadi macam jadi mask. face mask. Ataupun kau jadi flashman ke, kau jadi gaban ke, di mana-mana lah. Oh, kami pernah lagi. Saya ambil modus mamak saya taruh di lutut, di siku, silakan untuk jadi goalkeeper di tangan. Di driving dah. Wih, kena rotan, geng. Terus dalam pikiran saya yang bodoh palu ini, saya ambil itu pad, saya mau ajar anak saya macam mana pakai pad nih. Si end time tu si anak yang kedua masih tidur baca. Kalau dia mau bergerak, mau kasih urus si anak pertama nih, yang kedua akan terbangun. So saya macam Tepa, I got this. Saya ajar dia lah, kau jaga yang satu tu. Jadi kunun pandai lah kunun jadi. Saya ambil itu pad. Terus saya macam mau cakap sama dia kan yang ini yang stiker punya part kau lekat di vagina. And yes. Bodoh, saya tahu bodoh. Habis dalam pikiran saya kan yang logik, itu barang kan dia bukan macam tontolo yang boleh berpaut. Dia kau lekat sih gitu kan. Terus dia macam lama di barang. Terus saya confident bercakap yang saya rasa itu barang betul Pak. Terus si Hana cakap lah, Papa, it's not that way lah, dia bilang. Terus you have to stick in your underwear lah. Baru yang, ya kan terbalik bawa pula. Kalau tidak dia terkeluar. Terus saya terpikir saya nanti macam mana nih ya. Iya mat, serius. Itulah saya rasakan kenapa saya patut meluah pasal ini topik di episode ni. Untuk bapak-bapak noob di luar. Ya, untuk bapak-bapak noob macam saya. Ui, penting sial. Macam mana mau ajar anak pakai pad. I mean, at the same time saya rasa macam kenapa bini saya tiada sini sekarang. But she was with the other one. So saya tiada boleh marah juga. Memang, kau punya anak bila dia dekat-dekat sudah dia punya umur yang dia patut tahu benda-benda macam ni, tapi dia belum tahu. Kau kena tahu duluan. Kau kena tahu macam mana mau explain sama dia apa ni barang. Kalau lah, let's say dia sudah bincang sama si Ate. Let's say lah baby Lila sudah besar 9-10 tahun. Dia sudah bincang sama si Ate, apa ni barang, kenapa berdarah, kenapa sakit perut saya. So Ate sudah explain, dia akan pergi tempat kau, geng. Dia akan tanya kau, kenapa kau tidak sakit begitu? Kenapa kau tiada? Bilang, kenapa mesti perempuan saja? Fuck, apa saya mau jawab? Terus dia macam, kau boleh nampak bahawa di muka dia kan macam it's not fair. Dia macam kenapa kami sakit bergulik-gulik. Terus saya macam saya tidak explain sama dia, tapi saya bilang kan saya tidak tahu apa kau punya sakit because this is a girl's punya sakit. But what I can do is I can get the hot pack. Saya boleh tolong kau, saya bilang. So what I do now, saya kasih panas kau punya perut, I make you warm Milo. So dia bilang, so you can help me lah. Dia bilang, so macam dia ada tu idea yang kalau mama sakit, papa buat begini. So nampaklah, dia bukan sengsara dengan seorang dirian sendirian berhad, begitulah. So saya harap dia faham apa yang saya tengah buat ni. Saya tidak faham kau punya sakit, tapi at least saya ada perasaan mau bantu lah. Pakai pet terbalik. Lupa kan. lucu tapi kalau kau di itu time tu mat, stres geng. Dia mau pergi sekolah, dia mau kelang kabut, dia separuh bogel. Terus kau di sana yang bingung ni apa barang ni macam mana mau lekat di sana. Shit man, betul serius sial. Apa experience kau period pertama? Lepas 9 tahun saya rasa saya perlu dengar balik benda ni. Ya, gila betul.
Kita ada seorang pakar period di sini. Tidak pakar. Dia melalui period setiap bulan. Dan termati berapa bulan. Sebab tidak boleh period. Mengandung kau belum apa? So first kau period macam mana? Saya punya experience. Actually yang first before itu kejadian, saya macam ada tuh insting yang mau tahu macam mana pakai pad. Jadi nasib time tu saya dihantar ke papar. Jadi papar memang semua perempuan kan di Oh, situ. ya. Ya. Jadi saya tiba-tiba mau tanya si mami, macam mana mau pakai ini? Jadi dia ajar lah begini. Time tu saya tidak suka Ini pakai. mami sebenarnya nih. pitan. Coba kau explain berapa banyak mami kau? Wah banyak men, saya sangat banyak mami Eran juga. Ya sangat banyak mami. Sampai yang meninggal hari itu mami mana satu? Aku bilang kau ingat. Kau tanya saya benda tuh. Dia tanya saya gitu. Wih serius biasa Lana. Mami saya meninggal. Saya ketuk Mami bilik. mana satu? Sudah sedih-sedih. Ya astaga, mami mana satu? Bahkan kena tanya. Oke, so yang dipapar, mami dipapar, yang kasih explain sa. Dan dia tahu, dorang bilang memang macam tu bah ini macam dicakap apa? Bukan juga mistik. Apa tuh perkataan yang Tabu. yang kalau kau pegang pet kau akan period. Oh iya kah? Ya, begitu lah dorang punya pikiran. Body. Dia boleh je cakap body. Dia macam yang terjangkit gitu. Saya macam saya baru pegang tuh pet, saya baru belajar dan besok dia datang. Dia macam memanggil. Ya, begitu orang punya pikiran. Perempuan punya pikiran begitu. Kadang macam contoh ada satu kawan saya period, saya tidur sama dia, saya pun boleh period the next day. Tidak payah ikut itu circle. Boleh terjangkit. Jadi yang kerja di supermarket yang hari-hari susun modest tuh It- perempuan hari-hari nanti dia datang bulan. Tidaklah bacaan ini kan itulah saya bilang. Inilah kau punya- sebab kenapa kita di jantan. Jadi Telingo. ya macam kau punya pemikiran apa kau Tapi- insting kau pegang gitu. Kenapa kau tiba-tiba mau ambil tahu pasal period gitu. Oh. Dan tiba-tiba datang macam diseru lah bahkan. Jadi macam itu juga masa kau tidur Dulu sama saya punya ex-esio Ya, memotong. Saya punya ex-girlfriend time college. Oh. Dia punya cerita pun waktu dia ni apa sekolah berasrama penuh perempuan. macam sekolah agama begitu bah di Johor. So dia pun macam kalau satu orang period Dia dia akan berjangkit. berjangkit. Ya. Oh. Begitu. Begitu, ya. So just jangan dekat sa berasa period ni hari. Jadi itu ala habis suka period lah. Jadi kita pun yang anu pun Jangan next goyang day kau punya mic terlampau. ya terus siate. Ya jadi itulah perempuan kadang malas kalau belum lagi timing kau period kau terus stay sama perempuan yang berperiod kau udah period lah. So first period kau sakit kah? Alhamdulillah saya tidak tuh segugut yang teruk. Cuma sebab saya punya mungkin disebabkan saya punya cycle period tidak betul dari dulu. Saya punya ya. Jadi macam saya punya period tidak sakit tapi dia sangat banyak. Dan kalau dia sikit-sikit saja. Kadang kalau perempuan period paling cun 4 hari, 5 hari habis. Tapi saya boleh 2 hari. Dan orang bilang macam istilah tersumbat lah, ada penyakit lah begitu. Sampai Apa yang tersumbat? itu lah apa rongga-rongga di dalam tu lah orang bilang sebab kau punya period tidak lancar orang bilang. Jadi iyalah sebab period tu kan bahan yang toksik badan kan keluar orang bilang. Jadi kalau tidak cukup sampai 4 tu ada masalah lah badan kau. Sampai saya sudah beranak. Sampai pernah macam family amat lah dia urut saya kan. Dorang sampai terfikir yang saya tidak akan pregnant sebab saya punya cycle period tidak betul. Saya punya perut kembung begitu. Dorang cakap inilah masalah period. Sebab period punya masalah bukan setakat senggugut saja. Kau punya cycle tidak ngam, kau punya tersumbat. Iya, itu efek semua. Ya, itulah. Mungkin itulah mungkin paling kesian yang senggugut tu lah sampai Umat kau tahu surung saja. Tapi Betul. serius saya baru tahu benda ni. Ya, dia Selepas saya kahwin, saya baru tahu sebab sebelum ni orang cakap yang alah datang bulan tu lah begitu. ada. Apa ni ah? Ya. Ada satu
Studio Ghibli, cerita pasal period. Saya ada tengok. Studio Ghibli punya movie. Apa? Dia cerita apa? Saya lupa. Oh, Ponyo. bukan Ponyo. Bukan Keluar Ponyo. dari laut nih. Rupanya darah movie-nya? kotor plus ponyo. Ada dia cerita pasal period segala. Dia cakap yang sekolah itu sekolah lelaki perempuan kan. Kalau dia period saja itu lelaki akan eject. Terus itu Iya, dia iya, kena iya. cubuk, dia punya itu perempuan-perempuan kena cubuk, terus dorang bilang period ini penyakit. Jadi lelaki itu tidak akan dekat sama perempuan sebab penyakit, orang cakap. Ada tuh movie Studio Ghibli pasal period. Tapi ini barang saya, dari itu cerita kau kan, ini cerita Studio Ghibli. Oh, Saya rasa Ghibli. macam dia tidak lari jauh dari realiti yang budak-budak asrama kena bully pasal period dirang. Dorang kena diskriminasi dalam tu movie pun memang diskriminasi. Dorang tidak boleh bersukan dan dorang sudah macam kena kasih dorang macam mana? Kalau perempuan tidak tukar baju masa PJ itu berpenyakit. Dia hari penyakit dorang bilang dalam itu movie. Jadi macam ya itu reality lah, itu jadi. Sebab saya time school pun begitu. Tapi masa saya di school perempuan habis mampus. Peduli lah kota tambus masih okey lagi time di sekolah perempuan. Huh. Ya, itu saya punya lah kan? experience di di sekolah perempuan lah. So macam it's normal kalau di sekolah perempuan. But then kalau kau di sekolah lelaki perempuan kau ada tuh ketakutan kalau kau period. Gitulah. Kalau kau period, kau boleh masuk masjid. Boleh cuma kau tidak boleh sembahyang lah kan. Oh, okay. Ya, tidak boleh salat. Masih boleh mengaji gitu. Cuma itulah kau tidak suci lah, tentu kau tidak bersih orang bilang. Iya. Tapi kalau solat tu memang tidak boleh lah. Kan? Kunan. Okay. Tapi yang tadi kau cakap pasal kau berdoa supaya family kita yang ikut itu kan. Tersebut dia fikir selama ni pernah saya dengar cerita yang senggugut teruk di family kita. Tapi saya terfikir yang sebenarnya family kita semua trip kuat. Dorang cover dorang punya sakit. Actually ada saja kita punya sakit. The Cuma thing is- kita saya risau kalau dia tidak mau kasih tahu dia punya sakit. Macam family kita punya style. Saya ada perasaan macam bini saya ni pun kuat juga. Tapi Mentally ketara. strong. Tapi itu barang lagi kuat Sakit. dari dia. So, dia tidak boleh, Handle. bukan tidak boleh handle, dia tidak boleh tidak tunjuk itu barang sakit. So, meaning, saya boleh cakap, okay, bini saya is as strong as my mom. Tapi, dia punya level kesakitan senggugut tu lain. So, mungkin yang pergi tempat mama saya tidak sekuat apa yang pergi tempat bini saya. So, saya terkejut tuh masa yang si bini kakak si punya style period first time yang masa saya masih kau Teruk. masih berkawan sama dia. Tu saya ikut dia jalan kan. Kami stop betul kereta. Itu aku sudah kawin dia bah. Ya, kami stop di kereta. Jadi macam yang saya first time tahu begini teruk period. Ya, sangat teruk Terkejut. tu. Saya, Tapi yalah. kalau dia bilang kan, saya mau period, terus kau punya otak yang, okay, cari ini sup, cari itu, Ya, ya. untuk kasih urut kaki, apa semua kena ada. Kalau terkurang saja kan, memang dia punya sakit tu kan, dia sangat tidak boleh handle. Itulah yang ada kebaikan juga kan, yang memahami pasal kesakitan ni. Contoh macam perempuan yang mengalami kesakitan ni kan, asal dia dengar alert pasal dia datang bulan, terus dorang sangat kau sudah sedia kah, kau ambil cuti kah, kau mau rest kah saja ni hari, kita tidak perlu itu yang best lah, yang orang memahami benda-benda begitu. Sebab selalu kalau KKN tahu kan, kami punya staff macam ada yang beginilah, yang ada yang datang bulan dia akan terus keluar dia punya motherhood, dia punya yang kamu okey kah gitu, kamu perlu rest kah, kamu kalau Yalah, tidak sebab dia sudah kamu dan yang non muslim dia tanya kamu ada tuh apa tuh lihing, bikin sup lihing, dia otomatik guna itu nih. Itu sebenarnya betul-betul Oh iya kan, untuk kamu yang tak boleh minum alkohol, apa kamu makan?
sebab saya tidak seteruk tuh kan. Tapi mean, dulu The usual practice lah untuk orang yang saya senggugut. itu Panadol lah yang untuk krem punya. Tidak benda perempuan. tradisional yang boleh diamal. Memang sepanas sejalah tapi without Oh, lihing lah. Iya. Jam sekarang senyum laki. Alamak, itu yang last dia mau tengok. Dia sakit-sakit kau senyum. Itu Ih, gila. dia semua ronta-ronta. Kau datang senyum-senyum. Tikam, geng. Seteruk itu, amin ya syukur. Kalau tidak, saya pun boleh pegang pisau saja jumpa kau. Kau buat hal. Padahal kau senyum Wow. saja. Kau selalu marah-marah teh. Iya itu pasal apa? Okay, episode ni ialah untuk period ya. Betul. Jangan kamu period sini. Lebah. Laki-laki di luar Terus sana saya jangan terfikirnya period. yang Daddy saya pernah tahu kah? Oh ya Daddy saya tahu saya period. Lepas mami saya period tuh Apa mami. dia bilang? Dia tahu mami betan yang Jadi kau kasih- sangat jantan. Mami betan yang kasih tahu Daddy saya. Oh. Jadi saya tidak tahu apa conversation orang. Jadi itu yang papa kau tahu surat tuh? Begitu sih. Bun, anak kau period itu. Bo jadi? Begitulah kalian. Apa semua buat? Iya. Betul. Ya Jangan saya digosok muka bagian. saya mau punya rambut mau pergi mulut saya. Punya melatuk banget. Kerbak. Jadi Penggulungan? penggulungan saya harap banyak lelaki dengarlah ini topik sebab bukan saja dorang jadi bapak tapi at least dorang paham dorang punya partner yang senggugut atau period nih bukan period nih bukan sakit ya senggugut sejalah. Banyak lagi mau perlu kasih sayang mau syang gitu. Itu time lah kan yang perempuan pandai minta manja-manja, mau minta coklat lah apalah, minta makanan ya, gitulah. Tapi itulah mungkin kalau bapak sangat penting lah. Penting mungkin takkan mengharap ini saja kan, at least mesti ada dua-dua bah kaki dan tangan tag team antara bapak dan mama. Tengok macam situasi si Koko. Lesson learn punya situation. Tapi saya pernah juga experience yang bila si N period, saya pun ikut bad mood. Oi, bergaduh, geng. Teruk. Saya rasa kamu pun akan ada time yang Kau period macam nih kan. dalam pikiran tu lelaki kan, kau saja yang mau dilayan ini. Saya. Terus Stinggu bila perempuan lain dengar kan, oi, laki kau period, geng. Pernah saya kena tunjuk begitu. Saya rasa si mami kakak, si Priscilla, dia yang cakap, oi, laki kau period kan ni. Macam baru kau tersentap ni yang, perangai saya macam sial, geng. Itu baru kau tersedar ni yang, oi, gen, relax je sekejap. pasal period. Mungkin kau Dia terbawa. tahu, saya rasa mungkin pasal, yalah, bini perlu attention. Ya, Bini that's why. perlu, itulah, manja-manja. Tapi at the same time, kau dengan kau punya stres, kau dengan kau punya masalah sendiri, masalah hakiki. Terus yang kau pun mau macam, Mau syang-syang juga. ya begitu juga lah. Tapi saya rasa looking back sekarang, ini barang mungkin jadi yang saya rasa kayak bergaduh teruk is like 10-12 tahun lepas yang Belum memahami itu. ya. So sekarang saya macam okay bah tu. Okay bah untuk kau mengalah lebih dari frekuensi yang biasa. It's gonna be alright. Dia tidak juga mati kalau kau mengalah sama bini kau. Amat. Betul. Kau dapat juga tu pergi mana yang kau mau pergi lepas tu. Dah lah. Bodoh. Tapi ya, I mean for young couples lah saya rasa yang saya mau cakap untuk dorang punya laki-laki is chill lah, relax, support. Betul. Bini ya, I mean kau kenal bini kau, kau quote unquote kau kenal. Betul. I mean you have sex, you have talks, you have ada banyak benda yang kamu share. Tapi ini makhluk kecil yang datang nih tanpa manual, Ya. tanpa guideline.
Terus yang tiba-tiba pandai berperangai, tiba-tiba senggugut, yang mood swing, tiba-tiba saya tak tahu lah. I'm preparing myself for the worst, Betul. but hoping for the best lah. Betul. Mana tahu tiba-tiba satu hari mengumban barang, janganlah kita doa-doa gitu kan. Palis lah. So, Belilah kan umpan gitar baru. Astaga. Aku sambut. Daddy kau lagi sayang gitar dari saya. Nah, dia ampas AC/DC Nirvana kau dapat. Dia smash. Okey lah. Ahmad, coba kau gulung sikit. Ateh, dipersilakan. Cuma menggulung. Apa yang sudah kau belajar di sini? Banyak kok kan. Terima kasih lah sudah ajar saya pasal period pain. Ayo. Gulung lah, Igen. Apa? Tunggu dulu. Jangan dulu cerita sekarang. Nanti 9 tahun akan Oke, datang nanti- saya cari ini podcast. Nanti Lila punya umur 9 kita kasih kau saya kasih kau pen drive yang ada ini. Sekarang Utama. saya masih boleh pegang tangan dia. Ya lah. Tapi sedihnya tuh kan. Hah? Gulung. Dah mau sedih sudah. Oke, gulung. 36 minit. I think tak tahu mau menggulung pun nanti kita tak keluar balik cerita segala-gala. Kita harap orang yang mendengar ni dapat something lah, siapa tahu lah, something yang bagus kah, something yang tidak bagus kah. Betul. At least kamu ada peluang untuk berfikir lah. Kalau kamu ada opinion, drop us a comment. Kita tengok apa the conversation. Kalau kamu perlu hikmat nasihat pasal benda-benda begini kan, kita ada macam serata, kita ada anak, kita ada because these are, kenapa saya sebut anak, si Atim yang muka dia lain. So it's run by very powerful women. Ya. So kalau kamu bercakap sama orang pasal di barang, atau kamu mau bercakap yang bapak-bapak yang talingong macam kami juga Dua boleh lelaki gila. boleh bercakap dengan saya dengan Ahmad, and we can start something. Bapak-bapak noob punya persatuan. So I don't know, let's just start something lah. I mean, tidak salah untuk kamu cakap dengan family kamu yang kamu ni noob. Betul? Kamu perlu guideline. Dan entah kita punya bapa yang sudah bolio tu pun masih tidak ada idea apa tu period. Betul? Kan? So it starts from here lah. Tu saja lah. Please kita nak pernah suruh orang subscribe kan? Saya rasa ini episod yang ngam untuk minta orang subscribe po. Kalau kamu suka apa yang kami cakap ni, yang kami bincang, and you want more, do drop us a comment, give us your opinion, subscribe, share, like, semua tu lah. And kita cuba untuk bikin satu ruang yang sihat lah, selamat untuk kita bincang hal-hal begini. Betul? Kalau kamu mau cerita lain pun, ada topik yang kamu rasa mungkin kita boleh bincang, kasih tahu lah juga. So in the next episode mungkin kita boleh cerita pasal benda-benda yang sewaktu dengan topik ini juga. So ada mau tambah? Tidak. Jom kita gulung. Nama saya Igen. Saya Cintek Leong. Ate dulu. And this is the Sip Sip Show. Kita jumpa di episod yang akan datang lah. Hari Jumat. See you. See you.